Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Askar Langit. Kali ini saya akan membahas atau membagi ilmu pengobatan warisan dari nenek moyang. Sebenarnya ilmu ini adalah mengenai cara pengobatan kanker, tumor, ataupun pasca operasi, atau bisa untuk dijadikan kemoterapi alami. Jadi sebenarnya apapun yang ada di muka bumi ini seperti penyakit, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan semua penyakit, menyiapkan obatnya. Tinggal kita pintar-pintar untuk mencari atau mengolahnya. Jadi yakinlah bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Dalam hal ini di channel kita ini, di Askar Langit ini, kali ini saya akan membagikan sebuah ilmu mengenai cara mudah pengobatan kanker atau tumor secara alami. Jadi ini sudah banyak yang mempraktekkan atau sudah ada yang membuktikan, termasuk orang tua saya sendiri. Di saat itu setelah dinyatakan bahwa orang tua divonis tumor usus, inilah kemoterapinya untuk cara penyembuhan supaya lekas sel-sel tumor yang masih berada di jaringan tubuh kita akan luntur ataupun akan mati. Jadi keunggulan dari ramuan ini dibandingkan dengan kemoterapi yang digunakan di ilmu kedokteran atau bahan kimia, kemoterapi yang alami ini dia cuma membunuh sel-sel yang jahat, sedangkan sel-sel yang bagus tidak akan terbunuh. Makanya orang-orang yang dengan di kemoterapi secara kimiawi akan mengalami salah satunya rambut rontok ataupun daya tahan tubuh yang langsung ngedrop. Kalau dengan kemoterapi yang warisan nenek leluhur ini yang akan saya bagikan, ini hanya menyerang sel-sel yang jahat, sedangkan sel-sel yang baik tidak akan menyerang. Jadi baiklah, inilah bahan-bahannya. Yang pertama ialah kita butuhkan, yang pertama adalah gadung. Ini dalam bahasa Jawa dibilang gadung, yang fungsinya gadung ini ada zatnya yang memang spesialis dia untuk menyerang sel kanker atau tumor. Yang kedua, kita harus siapkan bahannya, yaitu daun pisang. Daun pisang ini alat nanti setelah gadung ini diparut, kita bungkuskan di daun pisang. Setelah itu kita siapkan lagi telur ayam kampung. Telur ayam kampung ini ada yang meyakini bahwa telur kampung ada yang bagus. Telur ayam yang baru permulaan atau permulaan dia bertelur. Tapi saya tidak menggunakan itu. Kemarin saya praktekkan telur semua ayam telur ayam kampung. Jadi kenapa harus telur ayam kampung? Saya juga tidak tahu. Karena memang ini sudah tradisinya dari warisan ilmu nenek moyang. Yang ketiga, kita siapkan jarum pentol. Ini fungsinya nanti kita untuk melubangi telur kampung tersebut. Yang keempat, kita siapkan potongan lidi untuk mengikat atau menutup nanti daun. Setelah semua bahan disiapkan, kita bungkus untuk menguncinya. Demikian bahan-bahan yang pertama kita siapkan. Kemudian caranya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita kupas dulu gadung. Gadung ini kita potong seperti ini. Kita kupas kulitnya. Jadi kita buang kulitnya agar nanti di dalam kita nanti diparut atau kita haluskan dia tidak kotor. Seperti ini.
Nah, cukup satu telur ayam kampung, kita siapkan gadung sekitar satu kepal kita ini. Nah, setelah ini kita bersihkan kulit-kulitnya, gadung ini kemudian kita parut. Fungsinya adalah parutan gadung tersebut supaya nanti agar dia gampang merasuk ke dalam telur yang kita siapkan nantinya. Kita parut seperti ini. Nanti di part berikutnya akan saya uraikan cara di alam, jadi mencari gadung yang asli dengan semacam gadung tapi bukan gadung. Ini ada seperti ciri-ciri khusus. Jadi gadung ini mempunyai ciri khusus di alam. Nanti di part berikutnya akan saya berikan gambar atau videonya mana gadung yang asli yang dibutuhkan buat pengobatan, atau sejenis dari gadung tapi bukan gadung. Ini ada ciri-cirinya. Nanti di part berikutnya akan saya uraikan. Dan di part berikutnya juga saya akan uraikan mengenai penangkal efek mabuk gadungnya setelah kita makan konsumsi obat ini. Biasanya kalau tidak kita berikan penawarnya, kita akan merasa seperti orang mabuk. Itulah akibatnya kalau seandainya kita buat konsumsi ini terus kita tidak membuat penawarnya, kita akan merasa mabuk. Nah, tapi jangan khawatir, nanti di part berikutnya akan saya berikan video obat penawarnya. Ini juga cocok buat orang-orang yang berisiko tinggi, seperti ada gen keturunan dari orang tua atau saudara yang mempunyai sel kanker atau tumor. Contohnya seperti misal orang satu keluarga dari ibunya atau neneknya, kakaknya mempunyai kanker payudara, itu seperti anak-anaknya itu 6 kali beresiko, lebih beresiko dibanding orang yang biasa. Nah, untuk mencegah supaya tidak menular, inilah ramuannya untuk tidak menular ke generasi berikutnya. Kita putus mata rantainya. Ini kita konsumsi boleh sebulan sekali, 2 bulan sekali buat pencegahan, ataupun setahun 2 kali, ataupun minimal setahun sekali. Jadi untuk yang beresiko seperti terkena kanker payudara karena faktor keturunan, biasanya kalau orang tuanya kena, anaknya kena. Nah, supaya itu memutus mata rantainya, kita bikin ramuan seperti ini. Nah, kan cukup, sepertinya cukup ini. Tahap berikutnya ialah kita melobangi telur. Telur kita siapkan telur dari ayam kampung dengan cara kita ambil jarum. Jarum ini fungsinya untuk melobangi telur tersebut. Caranya seperti ini. Kita pegang di ujungnya, ujung jarum tersebut, jangan di pangkalnya karena dia tidak kuat nantinya. Seperti ini contohnya. Ini. Seperti ini. Terus kita lobangi berkeliling dia agar larutan gadung tersebut masuk ke dalam isi telur tersebut. Merata, semakin banyak semakin bagus. Seperti ini. Berarti ini menggunakan kehati-hatian karena kalau kita nggak hati-hati kan pecah telurnya. Nah, seperti ini. Semakin banyak kita lubangi akan semakin bagus dalam penyerapan air gadung. Seperti ini.
Jadi daun pisang ini supaya nanti fungsinya untuk membungkus parutan gadung dan telur tersebut. Sebelum kita bungkus, biasanya kalau tidak kita panaskan, dia akan susah. Jadi kita panaskan dulu seperti ini, panaskan di bara api. Telur kita masukkan ke dalam daun, kita pupukkan parutan gadung tadi tersebut. Nah, seperti ini. Fungsinya, jadi zat-zat yang ada di dalam kandungan yang terkandung di gadung, dia akan meresap ke dalam telur tersebut. Setelah meresap, setelah kita pupukkan seperti ini, nah seperti ini ya, cukup seperti ini, kita bungkus. Nah, kita bungkus seperti ini. Fungsinya ialah supaya gadung itu tidak keluar dan masuk meresap di telur yang telah kita lubangi tadi. Seperti ini, kita ambil lidi untuk mengunci. Nah, setelah semua sudah seperti ini, kita panggang di bara api agar telurnya matang. Nah, seperti ini, antara 15 menit sampai 20 menit kita tunggu. Setelah 15 sampai 20 menit kita tunggu matang, kita buka kembali. Telur tersebut sudah matang, kita angkat, kita buka penutupnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Sepertinya telurnya sudah matang sempurna ini. Jadi terlihat dari parutan gadung tadi, dia sudah berubah warna menjadi kuning tua. Ini sepertinya telurnya sudah matang. Kita angkat ini. Nah, yang kita butuhkan adalah telur ini. Telur ini setelah matang, kita konsumsi. Jadi telur ini yang sudah direndam ataupun dipupukkan dengan parutan gadung tadi. Jadi parutan gadung tadi, zat-zat bagusnya dia masuk ke dalam telur yang kita pupukkan dan kita lubangi tadi. Dan bagi yang sedang menderita kanker ataupun tumor, ini diusahakan konsumsi untuk 3 hari sekali. 3 hari sekali, karena ini tidak ada efek sampingnya. Ini sangat bagus sekali untuk cepat penyembuhan. Baiklah, kita coba, kita buka. Telur yang tadi sudah kita tusuk dengan jarum. Matang dengan sempurna. Telur kita belah. Kita lihat. Nah, ini sepertinya seperti telur seperti kita rebus biasa. Cuma perbedaannya telur ini sudah dicampuri dengan parutan gadung tersebut.
Dari zat kandung di dalam kandungan gadung udah masuk meresap ke dalam telur ini. Selanjutnya telur ini kita konsumsi seperti ini. Rasanya agak sedikit pahit. Cuma yakin bahwa ini sebenarnya buat obat. Dengan telur yang biasa tanpa dicampuri gandum, ini berbeda rasanya, agak pahit. Baiklah, demikian bisa habiskan. Cuma ingat, akan saya bahas di part berikutnya. Ini saya setelah makan ini antara 5 sampai 10 menit kemudian saya akan merasa pusing ini. Nah, pusing ini kalau saya biarkan lama-lama saya bikin pusing. Cuma jangan khawatir, di part berikutnya ada solusi supaya kita nggak merasa pusing atau memual dari efek gadung tersebut. Gadung itu bersifat racun, cuma racun yang sifatnya standar rendah. Cuma baiknya racun tersebut rupanya dia membunuh sel-sel jahat di dalam kandungan tumor ataupun kanker. Jadi bagusnya dia tidak mengejar sel-sel yang bagus. Kalau di kemoterapi sel semua akan terkejar, entah yang bagus walaupun yang bagus dan juga yang jelek akan terpapar semuanya. Demikian, jangan lupa untuk menyimak video part berikutnya, di mana efek dari mual ataupun pusing. Di video berikutnya akan saya berikan obatnya atau ramuannya. Jadi demikian ilmu warisan dari leluhur nenek moyang kita yang sebenarnya ilmu itu sudah banyak dilakukan orang, cuma ada yang tidak mengetahui. Jadi dalam video ini saya membagikan ilmu warisan nenek moyang leluhur kita. Demikian, semakin kita kenali gejalanya dan penyebabnya, pencegahannya, semakin cepat di dalam penyembuhannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.